Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wardani Syahrani dari kelas 12 MIPA 4 nomor urut 31. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang aplikasi limit diketahinggaan. Sebelumnya kita sudah mempelajari tentang limit X menuju tahingga terbagi atas dua, yaitu fungsi aljabar dan fungsi trigonometri. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi limit diketahinggaan fungsi aljabar dalam kehidupan sehari-hari, yaitu untuk suatu hubungan inang parasit tertentu ditentukan bahwa kerapatan inang atau jumlah inang persatuan luas adalah X dan jumlah parasit selama satu periode yaitu Y sama dengan 1200K per 15 ditambah 30X. Nah, jika kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas, tentukan nilai yang akan didekati oleh Y. Penyelesaiannya yaitu kerapatan inang ditingkatkan, artinya X menuju tahingga. Kenapa tahingga? Karena kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas. Maka jumlah parasit dapat dipandang sebagai berikut, yaitu X menuju tahingga fungsi Y. Nah, jumlah parasit limit X menuju tahingga fungsi Y, kita masukkan nilainya, di mana fungsi Y di sini diubah dengan nilai ini, yaitu limit X menuju tahingga 1200X per 15 ditambah 30X. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari cara penyelesaian limit X menuju tahingga fungsi aljabar, yaitu mengalihkan pangkat tertinggi dari variabel X. Nah, variabel X memiliki pangkat tertinggi yaitu pangkat 1, sehingga semua suku dikali dengan X pangkat 1, sehingga nilainya limit X menuju tahingga 1200X per 15 per X ditambah 30X per X. Nah, limit X menuju tahingga yaitu 1200 X per X sama dengan 1200, kemudian 15 per X ditulis kembali yaitu 15 per X, dan 30X per X sama dengan 30. Nah, kita masukkan nilai limitnya. Dengan mengubah X sama dengan tahingga. Jadi 1200 per 15 per tahingga hasilnya 0. Jadi 1200 per 0 ditambah 30 sama dengan 1200 per 30. 1200 per 30 sama dengan 40. Jadi kerapatan inang ditingkatkan tanpa batas, tentukan nilai yang akan didekati oleh Y yaitu 40. Nah, selanjutnya kita beralih ke fungsi trigonometri, di mana contoh soalnya jumlah pertumbuhan penduduk suatu kota diperkirakan T tahun dari sekarang, atau menjadi NT sama dengan 35.000 ditambah T sin 40.000 per T. Nah, soalnya tentukan pertumbuhan jumlah penduduk kota tersebut dalam jangka waktu yang sangat lama. Nah, penyelesaiannya pertama-tama kita tulis dulu yang diketahuinya, yaitu waktu yang sangat lama sama dengan T menuju tahingga jumlah penduduk dalam waktu yang sangat lama, yaitu limit X menuju tahingga NT. Nah, nilai T di sini itu disubstitusi berdasarkan soal trigonometri yang ada, sehingga nilainya limit T menuju tahingga dalam kurung 35.000 ditambah T dikali sin 40.000 T, sehingga sama dengan limit T menuju tahingga 35.000 ditambah limit T menuju tahingga ditambah sin 40.000 T. Nah, nilai 35.000 ini merupakan nilai konstanta, sehingga ditulis kembali jadi 35.000. Nah, perlu diperhatikan sifat limit X menuju tahingga fx ditambah gx terdapat dua fungsi dan dapat diselesaikan dengan memisah kedua fungsi tersebut dengan limit, sehingga nilainya limit X menuju tahingga fx ditambah limit X menuju tahingga gx, sehingga nilai gx yang ada di sini itu dimisalkan Y
Y sama dengan 1 per T, maka T sama dengan 1 per Y. Jika T menuju Tahingga, maka Y menuju 0. Nah, sehingga nilainya 35.000 ditambah limit Y menuju 0, 1 per Y sin 40.000 Y. Nah, 35.000 ditambah limit Y menuju 0 sin 40.000 Y per Y. Nah, ini didapatkan dari 1 per Y dikali sin 40.000 Y. Dituliskan kembali 35.000 ditambah 40.000 sama dengan 75.000. Nah, 40.000 ini dihasilkan dari jika terdapat limit X limit X menuju 0, sin AX per BX sama dengan A per B. Sehingga sin 40.000 Y per Y itu sama dengan 40.000. Nah, jadi 35.000 ditambah 40.000 sama dengan 75.000. Jadi jumlah penduduk kota jumlah pertumbuhan penduduk kota dalam waktu yang lama yaitu 75.000. Nah, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu turunan fungsi trigonometri, di mana terdapat definisi turunan dari fungsi fx atau y, yaitu f aksen x sama dengan dy per dx sama dengan limit h menuju 0, fx ditambah h dikurang fx per h. Nah, untuk soal nomor 1 yaitu fx sama dengan sin x, yang dicari f aksen x-nya. Jadi f aksen x sama dengan limit h menuju 0, kita masukkan rumusnya yaitu sin x tambah h dikurang fx-nya, yaitu ini sin x per h. Nah, sebelumnya kita harus memperhatikan rumus pengurangan atau selisih sinus, yaitu sin A dikurang sin B sama dengan 2 kali cos 1/2A ditambah B sin 1/2A dikurang B, di mana A-nya ini X tambah H dan sin B, nilai B-nya itu sama dengan X. Nah, kita masukkan nilainya yaitu limit H menuju 0, 2 cos 1/2 X ditambah H ditambah X sin 1/2X ditambah H dikurang X per H. Nah, limit H menuju 0, di mana 2 cos 1/2 X ditambah X sama dengan 2X ditambah H sin X dikurang X sama dengan 1/2H per H. Nah, limit H menuju 0, jika terdapat sin 1/2H, maka yang diambil hanya koefisiennya saja, sehingga nilainya limit H menuju 0, 2 cos 1/2 2X ditambah H dikali 1/2. Nah, 2-nya ini bisa dicoret, tetapi yang ini tidak karena ini merupakan nilai kesatuan. Sama dengan kemudian kita masukkan nilai limitnya yaitu cos 1/2 2X ditambah 0 sama dengan cos 1/2 2X. Nah, cos 1/2 2X ini bisa disederhanakan menjadi cos X. Nah, untuk soal nomor 2 yaitu fx sama dengan cos X f aksen X. Nah, jadi f aksen X sama dengan limit H menuju 0. Kita masukkan nilainya berdasarkan definisi yang tadi. Jadi fx ditambah H dikurang fx per H. Jadi nilainya limit H menuju 0 cos X ditambah H dikurang cos X per H. Nah, perlu kita perhatikan ya, cos yang dicari ini menggunakan selisih kosinus dengan rumus yaitu cos A dikurang cos B sama dengan min 2 sin 1/2 A ditambah B dikali sin 1/2 A dikurang B, di mana nilai A-nya itu X ditambah H dan nilai B-nya sama dengan X. Nah, kita substitusi nilainya, jadi limit H menuju 0, kita masukkan nilainya min 2 sin 1/2 min 2 sin 1/2 X ditambah H ditambah X dikali sin 1/2 X ditambah H dikurang X per H. Limit H menuju 0, min 2 sin
1/2 X ditambah X sama dengan 2X ditambah H dikali sin 1/2 X dikurang X sama dengan 0. Jadi hasilnya sisa H per H. Jadi limit H menuju 0 min 2 sin 1/2 2X ditambah H dikali 1/2, karena sin 1/2 H per H itu yang diambil hanya koefisiennya saja. Nah, sehingga nilainya min sin 1/2 2X ditambah 0, karena kita masukkan nilai limitnya H menuju 0, jadi nilainya di sini 0, sama dengan min sin 1/2 2X disederhanakan menjadi min sin X. Nah, selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang teorema. Nah, untuk memudahkan, jadi ini adalah identitas trigonometri, yaitu sin X sama dengan 1 per cosec X, kemudian tan X sama dengan 1 per kotangan X, dan cos X sama dengan 1 per secant X, tan X sama dengan sin X per cos X. Nah, cosec X sama dengan 1 per sin X, secant X sama dengan 1 per cos X. Nah, kotangan X sama dengan 1 per tan X, kotangan X sama dengan cos X per sin X. Nah, contoh soal yang pertama yaitu Y sama dengan min sin X ditambah tan X, dan yang dicari yaitu turunan pertama. Untuk mencari turunan pertama yaitu jadi turunan min sin sama dengan min cos X, dan tan X sama dengan secant kuadrat X, sehingga nilainya menjadi jadi turunan pertama Y sama dengan min sin X ditambah tan X, yaitu min cos X ditambah secant kuadrat X. Nah, contoh soal yang kedua yaitu fx sama dengan sin X ditambah cos X ditambah tangen X, yang dicari f aksen 0. Nah, penyelesaiannya kita mencari f aksen X, yaitu turunan dari sin X yaitu cos X, turunan dari cos X yaitu min sin X, dan turunan dari tangen X yaitu secant kuadrat X, sehingga nilainya cos X dikurang sin X ditambah secant kuadrat X. Nah, karena dicari f aksen 0, jadi f aksen 0 sama dengan kita ganti nilai X dengan 0, jadi cos 0 dikurang sin 0 ditambah secant kuadrat 0. Nilai cos 0 yaitu 1 dikurang sin 0 nilainya 0, dan nilai dari secant kuadrat 0 yaitu nilai secant X itu sama dengan 1 per cos X, maka secant kuadrat X yaitu 1 per cos X, tetapi nilai X-nya diganti jadi 0, jadi nilai secant kuadrat 0 sama dengan 1 per cos kuadrat 0. Jadi nilainya dituliskan 1 dikurang 0, nilai 1 per cos kuadrat 0 yaitu 1 per 1. Jadi dituliskan 1 dikurang 0 ditambah 1 sama dengan 2. Nah, untuk contoh yang ketiga yaitu fx sama dengan kotangan X dikurang 2 secant X ditambah A cosec X. Nah, yang dicari f aksen X. Jadi penyelesaiannya yaitu f aksen X sama dengan turunan dari kotangan X yaitu min cosec kuadrat X dikurang 2, dan turunan dari secant X yaitu secant X tangen X, dan turunan dari A cosec X yaitu min A cosec X kotangan X, sehingga nilainya min cosec kuadrat X dikurang 2 secant X tan X dikurang A cosec X kotangan X.
Nah, itulah pembahasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.